Masjid Al-Markas tempatnya seperti Makassar menjadi pusat kegiatan keagamaan yang beragam. Pada Jumat lalu, masjid ini menyelenggarakan pengajian rutin yang didatangkan oleh berbagai jamaah dari kalangan masyarakat. Yuk sahabat moderasi, kita lihat isi dalam Masjid Al-Markas. Masjid Al-Markas Al-Islami merupakan sebuah masjid yang terletak di kota Makassar di Sulawesi Selatan. Masjid ini dibangun pada tahun 1994 dan selesai pada tahun 1996. Saat ini berkembang menjadi pusat pengembangan ibadah agama Islam terbesar dan termegah di Sulawesi Selatan. Terletak di Jalan Masjid Raya Makassar, bangunan masjid tersebut terdiri atas 3 lantai yang terbuat dari batu granit. Islam masuk ke Sulawesi Selatan pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan laut yang dilakukan oleh pedagang Arab. Mereka membawa serta ajaran Islam dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Kontak dengan pedagang Arab ini memberikan dorongan awal bagi penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Pada abad ke-16, Kerajaan Goa yang berpusat di kota Makassar menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Raja Goa yang beragama Islam yaitu Sultan Alauddin memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung agama ini. Selain itu, misi-misi Islam dari Kerajaan Goa juga turut memperkuat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pentingnya perdagangan di Sulawesi Selatan, terutama di Pelabuhan Makassar, mempercepat proses alkulturasi agama dan budaya. Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga mempengaruhi tata cara hidup dan sistem sosial masyarakat di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, Islam di Sulawesi Selatan tidak hanya diperkenalkan melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui pengaruh kerajaan lokal yang menganut agama Islam. Hal ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami penyebaran Islam secara bertahap. Moderasi itu juga disimpulkan dengan sikap wasatia, bersifat tengah-tengah, tidak terlalu berat ke sebelah antara kiri dan kanan, atau terlalu ekstrim ataupun terlalu longgar dalam memahami sesuatu hal. Saya kira itu juga sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, tetapi apa yang digemburkan sekarang oleh Kementerian Agama atau instansi lain terkait moderasi itu saya kira adalah upaya untuk mengurangi sikap-sikap anti toleransi terhadap perbedaan yang justru belakangan ini semakin marak. Jadi untuk mengurangi sikap-sikap seperti itu, adanya terorisme, adanya radikalisme, adanya sikap yang selalu menjelek-jelekan golongan-golongan yang lain, maka perlu gerakan masif terkait untuk mengurangi perbuatan itu. Maka diadakanlah moderasi. Saya kira moderasi seperti itu ya baik untuk kita dan generasi-generasi yang akan datang, supaya kehidupan kita di dalam bernegara itu bisa damai, tidak ada gangguan satu antara yang lain. Sekarang saya berada di Gereja Masehi Advent, tepatnya di Jalan Bajiati 1 nomor 40 di Kota Makassar. Nah, gereja ini merupakan saksi kegiatan keagamaan yang berwarna. Jamaat gereja ini datang untuk beribadah bersama dalam solidaritas dan partisipasi mereka dari berbagai kalangan umur. Pastor Johan Korobu merupakan pemimpin ibadah mereka yang menyadari pentingnya solidaritas dan toleransi dalam menghadapi tantangan hidup. Mari kita lihat bagian dalam Gereja Masehi Advent. Adventisme adalah sebuah aliran dari Kristen Protestan yang mempercayai akan adanya kedatangan kedua Yesus Kristus yang akan datang dalam waktu sesegera mungkin. Aliran ini muncul di Amerika Serikat sejak tahun 1830-an, setelah kebangunan rohani besar kedua.
Gereja Advent memiliki hari ibadah berbeda dengan gereja lain, yaitu hari Sabtu, yang biasa disebut juga hari Sabat, yang merupakan waktu bagi orang Advent untuk digunakan untuk Allah dan dengan sesama manusia. Orang Advent percaya bahwa Sabat bukan hanya hari istimewa, tetapi juga dimaksud sebagai hari kudus bagi orang percaya untuk bertumbuh secara rohani. Kedatangan agama Kristen ke Sulawesi Selatan terjadi pada abad ke-16 melalui pengaruh misioner Portugis dan Spanyol yang tiba di wilayah ini. Awalnya, upaya penyebaran Kristen di Sulawesi Selatan diintensifkan oleh misioner Portugis seperti Francisco Xavier dan Francisco Serro pada abad ke-16. Pada abad ke-17, Verenigde de Oost-Indies Company yang biasa dikenal sebagai VOC, yang merupakan perusahaan dagang Belanda, juga turut memainkan peran dalam penyebaran Kristen di wilayah ini. Gereja-gereja Kristen, terutama gereja Protestan, memulai misi mereka di Sulawesi Selatan dan mendapat dukungan dari penguasa-penguasa lokal yang tertarik dengan hubungan dagang dan teknologi Eropa. Pentingnya perdagangan dan hubungan dengan bangsa Eropa membuat wilayah di Sulawesi Selatan semakin terbuka terhadap ajaran Kristen. Para misioner Eropa aktif dalam pendekatan pendidikan dan pelayanan sosial yang membantu mempercepat konversi masyarakat setempat. Secara bertahap, agama Kristen menjadi salah satu agama yang mendapat penerimaan di Sulawesi Selatan. Meskipun perjalanan penyebaran Kristen tidak selalu mulus dan seringkali diwarnai oleh tantangan dan ketegangan dengan kepercayaan setempat, namun agama ini berhasil tumbuh dan berkembang di wilayah ini seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, sejarah masuknya agama Kristen di Sulawesi Selatan mencangkup peran misioner Eropa dan faktor-faktor perdagangan yang memengaruhi konversi masyarakat setempat pada abad ke-16 hingga ke abad 17. Tanggapan Bapak tentang moderasi agama itu? Moderasi beragama itu di dalam gereja Advent tentu saja dijalankan dengan baik. Kenapa? Karena itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Nah, saya permisi untuk mengutip di dalam Alkitab Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 dan yang ke-38 serta 39. Di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang pertama, kita sebagai orang percaya yang bertuhan, tentu saja kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Makanya kalau gereja Advent Jemaat Balangbodong ini, di wilayah Balangbodong, kita berdepanan dengan masjid. Ada Masjid Al-Jihad, di mana kami ini menjaga kerukunan beragama satu dengan yang lain, saling memiliki kasih satu dengan yang lain. Kami sering membagikan takjil di hari-hari baik untuk berpuasa. Kemudian kami juga mengadakan acara-acara bakti sosial seperti pemeriksaan kesehatan, yang mana itu tidak hanya untuk kita orang Advent, tapi juga untuk saudara-saudara dari gereja lain maupun saudara-saudara dari Muslim dan dari aliran kepercayaan yang lain. Jadi seturut dengan firman Tuhan, kami mengasihi diri kami sendiri, kami juga mengasihi orang lain yang ada di luar sana, yang ada di sekitar kita. Terima kasih Pak atas jawaban yang Bapak berikan. Terima kasih. Berpindah dari gereja, kita sekarang berada di Klenteng Siang, tepatnya di Jalan Sulawesi di Kota Makassar. Nah, Klenteng ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya yang menarik perhatian. Selain itu, Klenteng ini menjadi tempat lokasi penampilan seni tradisional seperti tarian dan musik khas Tionghoa yang sering dinikmati oleh masyarakat sekitar. Klenteng Siangma atau Vihara Istana Naga Sakti merupakan salah satu klenteng yang tertua di Kota Makassar.
fungsi kelenteng Siang Ma sebagai rumah ibadah bagi masyarakat yang beragama Konghucu dan beragama Buddha di kawasan Pecinaan Makassar. Bangunan pada Kelenteng Siang Ma menerapkan arsitektur Tionghoa. Kelenteng Siang Ma dikelola oleh Yayasan Vihara Naga Sakti. Sejarah masuknya Konghucu ke Sulawesi Selatan tidak begitu terdokumentasi secara merinci dibandingkan dengan agama-agama lain di wilayah tersebut. Konghucu cenderung hadir sebagai bagian dari keberagaman, kepercayaan, dan praktik keagamaan lokal. Pada umumnya, tradisi keagamaan di Sulawesi Selatan sebelum masuknya agama besar seperti Islam dan Kristen bersifat animistik dan sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Meskipun konsep Konghucu mungkin telah tumpang tindih dengan kepercayaan-kepercayaan tradisional, peran Konghucu dalam sejarah Sulawesi Selatan tidak selalu mendapatkan sorotan yang signifikan. Penting untuk diingat bahwa proses masuknya ajaran Konghucu ke wilayah ini mungkin terjadi melalui jalur perdagangan atau melalui interaksi budaya dengan komunitas Tionghoa yang telah menetap di Sulawesi Selatan. Namun, informasi terperinci tentang penyebaran Konghucu di wilayah ini mungkin sulit ditemukan dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Dengan keterbatasan informasi yang ada, sejarah masuknya Konghucu di Sulawesi Selatan tetap menjadi bagian dari keberagaman, kepercayaan, dan praktik keagamaan di wilayah ini yang tumbuh dan berkembang seiring waktu dan interaksi antar budaya. Bagaimana pandangan Bapak tentang moderasi beragama itu? Kemudian, apa itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama berarti cara beragama di dalam jalan tengah, sesuai pengertian moderasi tadi, ya. Jadi dengan moderasi beragama, seseorang diharapkan tidak berlaku ekstrim dan tidak berlebihan di dalam mengamalkan atau menjalani ajaran agamanya. Jadi orang harus mempraktekkan ajaran agama itu secara moderat, seperti itu. Ya. Karena Indonesia ini adalah juga termasuk negara yang multicultural, multi agama, multi etnis, saya kira moderasi beragamanya akan sangat tepat, ya. Kalau Departemen Agama, dalam ini Kementerian Agama, sudah mencanangkan ya tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Ya, sebetulnya moderasi beragama ini sudah lama setahu saya, ya, sejak Kementerian Agama dipimpin oleh sebelumnya Gus Yakut, ya, saat ini, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi sudah ada sebelumnya. Nah, tinggal bagaimana kita implementasikan di dalam kehidupan beragama, ya, umat beragama yang ada di Indonesia.